Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya anak-anakku yang ada di rumah? Sehat-sehat semua? Oke, teman-teman, hari ini kita hari Selasa, tepatnya hari ini adalah Hari Raya Idul Adha. Kebetulan kita juga mengadakan kurban insyaallah di sekolah kita, yaitu Balikpapan Islamic School. Nah, kita juga kedatangan tamu spesial, tamu istimewa teman-teman. Nah, siapa dia? Beliau itu adalah guru kita, sahabat kita juga, dan beliau juga adalah motivator di kita semua. Dan lebih khusus di anak-anak kita semua termotivasi dengan adanya beliau. Siapa beliau? Kita sambut Yanda Lukman. Masya Allah. Beliau ini adalah sahabat kita, teman-teman. Beliau ini juga menguasai 6 bahasa. Masya Allah. Apa itu? Bahasa Inggris beliau menguasai, bahasa Indonesia beliau juga menguasai, bahasa Arab apalagi. Nah, tidak kalah menariknya lagi, beliau juga menguasai bahasa Bugis, Masya Allah, bahasa Jawa, Masya Allah, dan satu lagi bahasa Madura. Nah, nggak percaya? Nah, kalau nggak percaya kita cek dulu. Cek dulu pakai. Cek dulu. Benar nggak ini? Yanda Lukman ini menguasai 6 bahasa. Kita cek dulu, Masya Allah. Bagaimana kabarnya ya Lukman? Alhamdulillah. Masya Allah. Checklist bahasa Indonesia, oke. Nah, kita ke bahasa Arab. Kaifa haluk ya akhi? Alhamdulillah inni bi khair. Masya Allah. Oke, step 2 done. Nah, how are you today? I am fine. Masya Allah, luar biasa. Nih, 3. Yang keempat, ya. Agak keren, Pak. Bye-bye Ji. Oh, Masya Allah. Coba angkat tangan teman-teman yang dari sekampung sama beliau. Oh. Oke, kelima. Yo, apa kabar, Rek? Hah? Apa kabar? Oh, apa jawabannya? Oh, Masya Allah. Api-api ya. Ternyata beliau masih berinvest. Oh iya, minus. Totot. Oke, terakhir nih. Beliau ini sangat menguasai di bahasa ini. Berumah kafir. Alhamdulillah saya, Cak. Oh, Masya Allah. Oke, kita sambut beliau dengan tepuk apa nih? Oh, sebelum itu teman-teman, kita infokan ya teman-teman, kita hari ini tepatnya di tanggal 10 Dzulhijjah insyaallah kita mengadakan kurban di SDIT Balikpapan Islamic School. Nah, bagi yang berkurban teman-teman, kita ucapkan Masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan dengan apa yang kita infakkan hartanya di jalan Allah, mudah-mudahan mengantarkan kita ke surganya Allah. Dan bagi teman-teman kita atau sahabat kita yang belum berkurban, jangan patah hati, jangan patah semangat, apalagi patah tulang ya. Jangan. Masih ada kesempatan lagi. Dengan cara apa? Dengan cara berinfak di masjid-masjid atau di fakir miskin atau di tempat yang lainnya. Masya Allah. Oke teman-teman, hari ini Yanda, kita belum kenalnya. Yanda Dayat biasa disebut. Nah, Yanda Dayat akan memandu acara podcast kita di pagi hari ini dengan tema meraih berkah dengan berkurban. Nah, Masya Allah teman-teman, meraih berkah dengan berkurban ini sangat menarik sekali. Kenapa? Karena belum tentu harta kita banyak, namun belum tentu menjadi keberkahan. Nah, tentunya ini tidak terlepas dari kisah-kisah menarik di masa lalu, seperti kisahnya Nabi Ibrahim, seperti kisahnya Nabi Ismail, yang kemudian Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Nabi Ismail dan kemudian diganti dengan domba. Nah, menarik bukan teman-teman? Bagi yang sudah tahu, jangan lupa ya, jangan sombong. Kalau sudah tahu ceritanya, jangan di skip ya, tetap diikuti. Barangkali ada sesuatu yang bisa diambil hikmahnya dari pemateri kita hari ini, Masya Allah. Oke, kita sambut aja teman-teman pemateri kita hari ini dengan sambutan, dengan tepuk apa nih kita? Tepuk apa ya? Tepuk tayo. Ini belum tahu ya tepuk tayo. Hey Yanda, yuk kita segera mulai. Hey Yanda, Masya Allah, yuk segera kita mulai. Oke teman-teman, kita sambut dengan tepuk tayo. Hey Yanda, yuk segera kita mulai. Hey Yanda, yuk segera kita mulai. Masya Allah, tafadhal. Baik, terima kasih Yanda Dayat. Sahabatku, teman-teman yang Masya Allah hari ini dalam keadaan sangat-sangat luar biasa. Yanda mulai dulu ya. Pagi-pagi
makan di dalam pagi-pagi makan. Pagi-pagi harusnya bukan makan ya. Apa jadi? Pagi-pagi itu sehatnya pagi-pagi berolahraga. Oh, pagi-pagi Biar berolahraga. sehat, begitu. Oke. Pagi-pagi olahraga di pinggir kolam. Masya Yang Allah. diucapkan dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku, teman-teman semuanya yang soleh-solehah, hari ini Masya Allah ya, Allah memberikan keberkahan untuk kita dalam keadaan sehat walafiat. Apakah ada yang sakit? Semoga tidak ya. Padahal hari ini adalah hari raya umat Islam yang insya Allah mudah-mudahan juga bagi kita adalah hari raya kemenangan. Kemenangannya bagaimana? Banyak sekali kemenangan-kemenangan yang harus kita artikan. Yang jelas bagi kita Idul Adha adalah hari raya berkurban, yang artinya kita harus memberikan sesuatu yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, Idul Adha pasti kalian sudah sangat kenal sekali tentang kisahnya, yaitu kisah tentang Nabi Ibrahim beserta ananda beliau yang bernama Nabi siapa? Ayo teman-teman, bagi yang tahu silakan komen ya di kolom komentar. Nanti akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya dari siapa? Masya Allah, dari orang tua masing-masing. Ya, jadi Nabi Ismail alaihissalam, benar sekali. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Masya Allah ya, nama beliau itu tercatat dalam sejarah dengan tinta emas karena nama mereka diabadikan dalam Al-Quran. Wow, Allah pasti mahal luar biasa ya, menjadikan nama seseorang itu sampai tercantum dalam Al-Quran, seperti nama Nabi kita Muhammad SAW, nama Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Yunus, dan Nabi-Nabi lainnya. Nah, kita pun merasa bangga jika seseorang yang sangat penting di sekolah kita, misalnya Yanda Abdul Malik ya, beliau Yanda Dayak mendapatkan juara ini, itu luar biasa sudah. Yanda Ahmad misalnya mendapatkan juara ini, itu luar biasa. Maka apalagi Allah yang menjadikan seseorang itu bisa mengabadikan namanya dalam Al-Quran, itu pasti punya sejarah yang sangat luar biasa. Dan bagi kita umat Islam itu menjadi panutan dan pedoman insya Allah, karena Al-Quran adalah pedoman. Al-Quran itu petunjuk jalan hidup kita loh teman-teman. Jadi alhamdulillah sekolah kita SDIT Bal Kepala Islamic School ini bisa mempelajari Al-Quran, bisa merenungi isi kandang Al-Quran dengan pembelajaran metode Umi, yang mudah-mudahan teman-teman di rumah juga senantiasa mengulang dan terus mengulang pembelajaran membaca Al-Quran agar menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang menjadikan kita insya Allah bekal untuk akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini Yanda akan bercerita tentang bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini. Sebelumnya teman-teman pernah mendengar istilah ulul azmi tidak? Nah, ulul azmi ini, ayo. Bukan yang namanya azmi loh ya. Namanya azmi banyak, tapi baru ulul azmi. Nah, ya, itu. Nah, ulul azmi. Tahukah teman-teman apakah itu ulul azmi? Yang tahu boleh komen di bawah ini ya. Oke, silakan komen di bawah ini ya teman-teman. Ya. Oke, sebentar ya kan. Apa Ulul itu? azmi itu kayaknya kalau dari namanya itu sesuatu yang sangat hebat gitu ya Yanda. Azmi itu dalam bahasa Arab artinya kemuliaan. Masya Allah. Jadi seorang atau beberapa orang yang diberikan kemuliaan. Masya Allah. Jadi kalau teman-teman nabi-nabi itu kan Masya Allah ya, yang patut kita percaya itu kan ada 25 nabi dan rasul, yang masing-masing nabi ini punya kelebihan, punya keistimewaan. Tapi ulul azmi ini Allah menjadikan mereka ini orang-orang yang istimewanya luar biasa, yang dahsyat sekali pokoknya. Karena ulul azmi ini tidak semua 25 nabi dan rasul itu, hanya 5 nabi saja yang diberikan gelar ulul azmi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, sangat menarik sekali sekali ya. Jadi kalau ada kalian nih lagi duduk di sebuah kelas, ada 10 orang, cuma 5 orang saja yang mendapat predikat terbaik, wah itu kan bangga luar biasa. Apalagi di antara miliaran manusia yang diciptakan oleh Allah SWT ini, hanya 5 nabi dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Itu keren TOPBGT. Oke, Yanda. Cukup dulu Yanda. Oke, teman-teman. Iklan? Oh, enggak.
Nah, teman-teman pastinya kan penasaran ya, siapa yang termasuk nabi, siapa yang termasuk dalam ulul azmi. Nah, silakan komen di bawah ini ya teman-teman. Bagi yang tahu, masya Allah luar biasa. Bagi yang belum tahu, silakan cari di Mbah Paling Pintar. Mbah siapa ya, Mbak? Mbah Wiki. Mbah Wiki salah. Mbah siapa? Mbah Google. Oh, Mbah Google. Ustadz yang paling pintar. Hah? Ustadz yang paling pintar. Ustadz siapa? Ustadz Yusruk Connectivity. Ustadz YouTube, masya Allah. Maklum, Oke. beda zaman ya. Oke, teman-teman silakan Anda. Jadi kenapa dikatakan ulul azmi? Jadi hanya 5 nabi dan rasul ini yang mendapat gelar ulul azmi oleh Allah SWT, yang disingkat dengan NIMIM. NIMIM. Apa itu? Nah, apa itu? Mimin kagak tahu. Itu mimin. Oh, mimin. Suka mimin ke toko ya? Oh iya, suka apa itu? Minjam. Oh, minjam, masya Allah. Baik. Jadi nimim itu mungkin teman-teman sudah tahu ya, tapi yang Anda ingatkan lagi. Nimim itu N Nabi Nuh, I Nabi Ibrahim, M lagi Nabi Musa, I Nabi Isa, dan M yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ke I yang pertama itu Nabi Ibrahim yang sesuai dengan tema kita pagi hari ini insya Allah. Nah, kenapa kok Nabi Ibrahim alaihissalam itu dimasukkan dalam kategori ulul azmi? Itu kan, masya Allah, pasti wow, keren. Gitu. Wow, Keren. Ya, keren habis. asik. Apa sih? Habis. Karena teman-teman tahu sendiri Nabi Ibrahim itu perjuangannya luar biasa loh. Masya Allah. Dari seorang hamba Allah yang mencari keberadaan Tuhannya. Ada yang suatu benda yang besar, Nabi Ibrahim katakan Tuhan. Terjadi benda tersebut bisa hancur. Ada lagi mungkin matahari yang di atas sangat bersinar sekali, dia katakan Tuhan. Ternyata Tuhannya ketika malam hari kok tenggelam, tidak ada. Ternyata barulah diketahui ternyata Tuhan yang dimaksud adalah yang lebih dari maha segala-galanya, yang tiada tidur, tiada ngantuk, dan kekal abadi selama-lamanya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Allah yang kita sembah sampai dengan akhir kiamat nanti. Jadi menyembah Allah adalah bagian dari keimanan kita, yakin dan percaya akan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Ibrahim nggak sampai di situ saja teman-teman. Beliau banyak ujiannya, banyak cobaannya, sama seperti kita. Kalau mau naik kelas itu kan harus diuji dulu ya. Nah, ada orang yang nggak mau diuji, maka tetap tinggal kelas. Nah, sebentar, kayaknya siapa itu yang nggak mau diuji ya? Banyak. Oh. Ada orang yang tidak mau diuji. Itu kan ibarat ya, kita mau naik kelas ya. Oh, pelajaran susah. Oh, besok ujian, besok ujian. Tapi ternyata dia tidak tahu hikmahnya. Iya. Ternyata dengan ujian itu untuk menyatakan dia siap tidak untuk di kelas berikutnya. Berarti secara tidak langsung nih Anda, kalau kita nggak mau diuji sebagai manusia, berarti Ya. jangan jadi manusia dong. Jadi apa? Nggak tahu sudah. Ya, setiap kita pasti siap diuji teman-teman. Nah, kayak tadi pagi bangun tidur saja nih ya. Bangun tidur mau kita nih malam, karena mungkin malam ini adalah malam takbiran misalnya. Kalau kita mau Idul Adha kan pasti ada takbiran ya. Meskipun dalam keadaan terbatas dan suasana terbatas, sampai malam banget takbiran, mungkin di musola, di masjid tempat teman-teman tinggal, sampai ngantuk banget. Subuh bahkan mungkin bangunnya ogah-ogahan. Habis subuh tidur lagi, tahu dibangun, bangun. Iya apa sih Abi capek banget tahu habis takbiran tadi malam. Itu aja udah ujian sebenarnya, padahal dibangunin untuk segera menuju ke tanah lapang, ke masjid, ke musola untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Dan itu pun ada ujiannya lagi. Udah bangun tidur ogah-ogahan, mandinya pun ogah-ogahan. Teman-teman ingat tidak? Salah satu sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW, sebelum berangkat ke sholat itu boleh makan apa enggak? Ayo. Nah, ayo nih. Boleh makan Kalau apa di enggak? Idul Fitri itu bagaimana ya? Nah, tentunya beda teman-teman. Idul Fitri sama Idul Adha pasti beda. Pasti beda. Tapi perbedaannya di mana? Ayo, bedanya di mana? Wow. Ternyata sebelum Idul Adha kita dianjurkan tidak boleh makan tidak dulu boleh teman-teman. makan. Ya, istilahnya berpuasa sebalikasi Iya. sebenarnya. Karena apa? Karena habis Idul Adha nanti itu
akan ada penyembelihan hewan kurban. Oh, Masya Allah. Habis itu baru boleh makan. Boleh makan. Tapi ya boleh makan dulu sih. Yang penting selesai sholat Idul Adha, selesai mendengar. Ingat ya, habis sholat Idul Adha mendengarkan khutbah Idul Adha. Karena khutbah Idul Adha itu teman-teman satu rangkaian, satu gabungan dari sholat Idul Adha sendiri. Jadi sholatnya bisa dikatakan tidak sah juga sih. Dalam sebagian ulama mengatakan habis sholat Idul Adha terus nggak dengar khutbah Idul Adha, bisa dikatakan tidak sempurna kegiatan Idul Adha-nya. Seperti itu. Seperti mau rujakan tapi nggak ada lomboknya gitu ya. Ya. Itu seperti teman-teman. Silakan lanjut ya. Sampai mana tadi? Oh, sampai Nabi Ibrahim. Mencari Tuhannya. Mencari Tuhan. Nah, Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah SWT. Banyak ujiannya. Dan salah satu juga Nabi yang kaya raya sih dalam sejarah Islam itu. Jadi beliau sampai bisa mensedekahkan hewan peliharaannya itu luar biasa banyak banget. Entah itu unta, sapi, domba dan segala macamnya. Bahkan terhitung sampai ribuan ketika itu. Sampai Nabi Ibrahim sendiri pernah berkata kepada Allah, ya Allah ya Rabb, kalau ada hartaku yang paling berharga sekalipun, aku akan kurbankan. Karena waktu itu beliau nazar istilahnya. Nazar itu berjanji sesuatu kepada Allah SWT agar apa yang diminta itu lama tidak terkabulkan, lalu dikabulkan oleh Allah SWT. Seperti kita ketahui teman-teman, Nabi Ibrahim itu kan sekian lama sekali belum memiliki anak atau keturunan. Sampai dengan Bunda Siti Hajar beliau menikah, lalu diberikan keturunan yang akhirnya lahirlah seorang bayi yang mulia bernama Nabi Ismail alaihissalam. Nah, teman-teman tahu kan cerita singkatnya, sampai suatu ketika ujian lagi nih, diuji lagi oleh Allah SWT. Itu sudah. Sebelum Nabi Ismail lahir, ujiannya Nabi Ibrahim lama tidak mempunyai anak. Setelah Nabi Ibrahim punya anak yang bernama Nabi Ismail, diuji lagi oleh Allah SWT. Hai Ibrahim, masih ingat nggak kamu pernah berjanji kepadaku kalau ada hartaku yang paling berharga sekalipun, yang paling kucintai akan kuberikan untukmu ya Allah. Ditagih sama Allah tuh teman-teman, hati-hati kalau berjanji jadinya ya. Umi, Abi, saya janji kalau nanti bisa dapat ranking 1, ini harus ngasih hadiah. Itu bukan bapak yang janji, anaknya minta janji gitu. Jadi hati-hati teman-teman. Saya kalau dibelikan, misalnya maaf nih ya, kalau dibelikan PS, saya janji mau sholatnya makin rajin. Nah, kalau dibelikan gadget, saya janji belajarnya makin rajin. Hati-hati teman-teman. Ingat, berjanji itu adalah sesuatu hal yang kita tidak hanya berjanji kepada orang tua kita, tapi juga berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kalau kita mendapatkan sesuatu harus melakukannya, tidak boleh tidak. Ya, karena seseorang itu dipegang karena omongannya. Jadi saya mau janji Umi, kalau misalnya Umi ngasih saya sepeda, nanti pas dikasih sepeda, malah nggak rajin belajar, malah jalan-jalan aja keliling perumahan, keliling kemana-mana pokoknya. Akhirnya apa? Sepedanya dapat, malah belajarnya tersia-siakan. Jadinya nilainya nggak bagus di mata pelajaran. Naik sepeda tadi malah karena janjinya tidak ditunaikan, kan ya jatuh, kecelakaan. Nauzubillah. Kalau ada janji teman-teman segera dilunasi ya, karena slogannya janji itu apa? Janji adalah hutang. Hutang adalah duit. Jadi begitulah Nabi kita Ibrahim alaihissalam ketika berjanji kepada Allah SWT untuk mengorbankan atau apapun yang dimiliki yang beliau cintai. Akhirnya ternyata pada suatu ketika Nabi Ismail lahir sebagai salah satu putra beliau yang paling sangat disayangi, paling sangat dicintai. Akhirnya teguran ditegur oleh Allah SWT dalam bentuk mimpi. Mimpi teman-teman, bukan pas langsung tiba-tiba Allah muncul, jeder, kaget pasti. Panik nggak? Panik lah. Masih enggak? Iya. Ketika pas tiba-tiba kita ketemu pintu rumah kita diketok, tok, Assalamualaikum, toto muncul Anda Alex di depan rumah kita, kaget. Pasti panik nggak? Panik. Kaget banget jadinya ya, Masya Allah. Jadi teman-teman yang berbahagia yang sama-sama merindukan kasih sayang Allah, apa hikmahnya? Ternyata hidup ini adalah menjadikan kita harus terus berusaha.
jangan pernah berhenti berusaha, teruslah kita giat rajin belajar untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan. Ingat, sesuatu yang kita dapatkan itu tidak bisa dengan cara yang amat instan atau mudah. Harus kerja keras, harus berusaha, dan yang paling penting adalah senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Allah pasti akan mendengar doa-doa kita. Kalau nggak sekarang, mungkin bisa nanti. Allah akan menunda untuk kita. Karena bisa jadi kalau dikasih sekarang, ya tadi tuh, mau sepeda, kalau sepeda dikasih, saya jadi akan rajin belajar. Mungkin ayah bunda kalian tidak akan memberikan sepeda sekarang, karena mungkin belum tentu kita rajin belajar kalau sudah dapat sepeda. Bisa nanti diganti dengan waktu yang lain, atau bisa jadi juga digantikan dengan hal yang lebih baik lagi. Bisa jadi bukan cuma sepeda, atau mungkin diganti dengan sepeda motor. Wow, Allah, masya Allah. Jadi pokoknya jangan pernah memaksa, tapi tidak boleh berhenti untuk minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia, mungkin sedikit sekali ceritanya ya, tidak banyak. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk kita agar menjadi anak yang lebih berbakti kepada orang tua, meningkatkan ibadah, rajin belajar, dan teruslah berusaha agar menjadi anak yang soleh dan soleha, agar bisa membanggakan orang tua, keluarga, dan juga agama. Demikian dari Yanda, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Syukran kasiran. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya materi kita teman-teman hari ini. Masya Allah, beliau juga gak cuma jadi motivator buat kita, tapi juga beliau bisa memberikan suasana hati yang sangat tenang ketika beliau menyampaikan materi tadi ya teman-teman. Mudah-mudahan kalau khutbah itu biasanya kan singkat ya. Mudah-mudahan ya khutbah yang singkat ini, masya Allah. Kan biasanya kalau khutbah biasanya nggak lebih dari 20 menit ya. Nah teman-teman, mudah-mudahan apa yang disampaikan materi kita hari ini mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, bisa diambil pelajarannya, dan yang terpenting adalah kalau kita merasa manusia, jangan pernah menolak ujian. Karena setiap kita pasti diuji oleh Allah, dan ujiannya pasti berbeda-beda teman-teman. Betul. Nah, bagaimana dengan kita? Kita harus siap melaksanakan ujian itu, apapun ujiannya. Karena kata Allah, kita diuji sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kalau kita diuji misalkan berat sekali, itu kata Allah hanya kamu yang bisa, yang lain enggak gitu. Baik teman-teman, yang ditunggu-tunggu apa ini? Yang tunggu-tunggu nih? Ada lagi ada banyak sekali ceritanya ya. Iya, masya Allah. Dari kemarin kan kita ujian yang pertama, ujian pandemi belum berakhir. Betul. Tapi jangan lengah, tetap prokes teman-teman, protokol kesehatannya tetap dijaga ketat. Belum selesai, masih di fase keempat kayaknya ini. Ada dulu Maret kita masih pertama kali kita diuji corona, jadi kita semuanya daring. Terus kemudian ada wacana lagi di awal Januari kita masuk. Namun kita diuji lagi oleh Allah, masih daring. Kemudian di Juli awal pelajaran masih diuji, tetap gak bisa bertemu secara tatap muka. Namun tidak melemahkan kita, iman kita, dan juga tidak melemahkan protokol kesehatan kita untuk selalu dijaga ya teman-teman. Nah, yang ditunggu-tunggu nih teman-teman. Nah, siapa yang kemarin yang ikut lomba di Balikpapan Islamic School ya teman-teman, dan tentunya di SDT Balikpapan Islamic School. Ada lomba apa aja nih? Yanda, ada lomba kategori 5 kategori lomba ya kalau nggak salah. Masya Allah. Mulai dari mudah-mudahan yang ikut lomba ini sedang nonton ya. Iya, mudah-mudahan yang ikut lomba sedang menonton. Tapi kalau nggak nonton, ya nggak tahu dia menang atau enggak. Nah, yang nggak nonton nanti masuk siapa? Oh, diambil Yanda. Oke, baik teman-teman. Kita akan bacakan pemenang lomba. Ada 5 kategori. Yang pertama ada lomba doa harian untuk kelas 1. Yang kedua ada lomba surah pendek Al-Kafirun untuk kelas 2. Yang ketiga ada lomba hafalan Al-Bayyinah untuk kelas 3. Dan untuk kelas atas, kelas 4 dan kelas 5 itu ada lomba Fildacin dan lomba Aldan. Masya Allah. Mudah-mudahan yang nanti dapat juara Aldan mudah-mudahan bisa menggantikan Bilal. Seperti Bilal, bukan menggantikan Bilal ya, seperti Bilal bin Rabah. Amin. Orangnya nggak sampai dulu ke surga, tapi sendarnya. Itu kan kalau bilang sendal, tapi kalau kita mungkin peci. Baik teman-teman, kita bacakan ya. Untuk kategori yang pertama, musiknya dong. Cering. Oh. Untuk kategori lomba
yang pertama adalah lomba harian. Siapakah pemenangnya? Sudah siap yang di rumah? Yang di studio sudah siap? Masya Allah. Kalau udah siap, yuk kita apa ya? Langsung bacakan aja deh. Untuk pemenang lomba doa harian kelas 1 adalah Doa sebelum makan dan minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kita beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk pemenang. Baik, Masya Allah. Ini kalau cuma tepuk tangan biasa, ini kayaknya kurang menarik nih Anda. Ada yang baru. Biasanya kalau kita, oh iya ya, ada yang baru. Gimana ya Anda? Yang baru? Keren. Keren asik. Oh, ada ininya kan? Nggak mesti sih. Oh gitu. Tapi iya aja ini. Baik teman-teman, langsung saja untuk kategori yang kedua, pemenang lomba Quran surah hafalan Quran surah Al-Bayyinah Al-Kafirun, mohon maaf. Untuk kategori kelas 2, siapakah pemenangnya? Mari kita sambut. Mari kita sambut pemenangnya. Pemenangnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Barakallah. Masya Allah. Baik. Ini salah satu amalan yang terbaik di muka bumi. Kenapa ya Anda? Al-Kafir. Bukan. Apa tadi? Karena kan hafalan, menghafal. Iya. Kita aja ya untuk menghafal Sudah disebut ya. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi hafizah teman-teman yang sudah mendapatkan hadiah atau lomba yang mendapatkan juara. Mudah-mudahan bisa mengantarkan kedua orang tuanya dan seluruh keluarganya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, tunggu dulu, ada lagi teman-teman. Baru dua kategori ya? Dua kategori. Nah, ada yang ketiga. Kategori yang ketiga adalah lomba hafalan Quran surah Al-Bayyinah untuk kelas 3. Ini agak lumayan susah ya. Lumayan susah. Coba Takut Al-Bayyinah. terbalik nanti. Iya, lam yakun tadi. Ya, itu kan ada 2 kali pengulangan itu. Iya, ya pokoknya gitu lah ya. Iya. Oh, Masya Allah. Kita kayaknya kalah hebat dari Kalau hebat. Iya. Tapi Masya Allah biasa yang bisa mengikuti lomba ini Masya Allah. Oke, kita sebut aja pemenang lomba Quran surah Al-Bayyinah. Pemenangnya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Masya Allah, barakallah. Oke, Masya Allah. Kita sudah melewati doa-doa harian sudah. Nah, kita sudah melewati Quran surah Al-Bayyinah dan Al-Kafirun sudah. Nah, ada 2 kategori nih teman-teman. Yang kategori pertama yang kategori keempat adalah Pildace, yang terakhir adalah azan. Nah, teman yang Lukman ini ternyata ada penerusnya yang Lukman. Apa itu? Pildace. Bisa menjadi seorang motivator, iya. Masya Allah. MC pun bisa jadi. Terus kemudian penceramah pun Masya Allah luar biasa nih. Bisa-bisa nanti bisa menggantikan Yanda Lukman di sekolah kita. Mudah-mudahan. Tidak apa-apa, artinya kan ilmu kita sampaikan bermanfaat dan juga menjadi materi insya Allah. Iya. Karena tidak selamanya kan kita akan tampil terus. Betul Kita nanti sekali. akan ada usia yang menua. Nah, semoga Anda yang berhasil memenangkan Pildace ini menjadi ustadz atau ustadzah Amin. yang bisa menyebarkan agama Islam lagi. Ya, mudah-mudahan. Nah, coba angkat tangan
komen di bawah ini. Yang ikut Kira-kira lomba. yang ikut lomba nih, saya Yanda, saya pasti menang Yanda. Jangan sombong, kamu jangan sombong. Itu bukan sombong, tapi itu adalah keyakinannya. Betul sekali. Percaya diri dan tampil yang terbaik itu adalah keyakinan kita untuk menjadi juara. Amin. Masya Allah. Oke, kita langsung aja. Pemenang lomba Pildacil, pemilihan dai cilik di SDIT Balikpapan Islamic School. Pemenangnya adalah cereng. Nah, teman-teman tahukah apa itu kurban? Kurban secara harfiah memiliki arti hewan sembelihan. Semangat berkorban di hari raya Idul Adha tak lepas dari kisah seorang ayah dengan putranya. Yang pertama, meningkatkan kesabaran pada Allah dengan contoh kisah Nabiul Azmi Ibrahim alaihissalam. Beliau rela mengikuti perintah Allah untuk membeli anak kesayangan yang sudah lama dinanti. Masya Allah, barakallah. Yanda udah tahu videonya? Pemenangnya, Masya Allah. Tentunya kualitasnya baik-baik ya. Masya Allah, keren. Bahkan kita yang ada di sini ini kayaknya kalah keren daripada anak-anak kita. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi ustazah yang bisa menyiapkan agama Islam di muka bumi. Masya Allah. Nah, untuk kategori terakhir nih, teman-teman yang ada di rumah. Nah, kategori lomba azan. Ini tentunya untuk Pasti yang menang adalah yang bos. betul sekali. Dan betul dia kan? dan dia pasti juga punya tai lalat. Oh, tai lalat, coba angkat tangan yang punya tai lalat. Ya enggak, saya bos punya tai lalat. Tapi kan ikut lomba aja. Wah, iya betul, Masya Allah. Coba angkat tangan teman-teman. Silakan kolom di komentar di bawah ini yang ikut lomba azan. Oke, saya yang Udah banyak, ada 3.000 komentar. Masya Allah, 3.000 komentar dikurangi 2.999. Oke. Baik. Siapa pemenangnya? Oh ya, Apa kita aja? langsung sambut aja. Langsung. Kategori lomba azan. Siapakah pemenangnya? Kita sambut 1, 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Untuk kakak-kakak boys yang sudah menjuarai azan, kita ucapkan barakallah. Dan jangan lupa, kalau kita sudah juara, sudah ditentukan, berarti kita sudah jadi yang terbaik teman-teman. Dan lebih bermanfaatnya lagi, kita aplikasikan di dekat-dekat rumah kita, di masjid kita, musola kita. Kita lantunkan dengan suara indah kita. Ya, baik, barakallah. Baik, teman-teman, silakan diambil pada untuk pengambilan hadiah, silakan diambil di sekolah pada jam 10 sampai 13 WITA. Ingat, WITA bukan WIB ya. Kalau WIB waktu Indonesia bercanda, enggak, waktu Indonesia Barat. Kita di sini ikut WITA, waktu Indonesia bagian tengah. Silakan diambil di sekolah teman-teman, di sekolah kami SDIT Balikpapan Islamic School pada jam 10 TET ya, 10.00 sampai jam 1 atau jam 13.00 waktu Indonesia bagian tengah. Di sekolah, ingat ya, di sekolah kita. Di mana? Jalan Alamanda. Berapa itu ya? Lupa saya. Alamanda itu. Ya, pokoknya teman-teman, barakallahu fikum untuk kepada juara, kepada yang tidak juara, mohon maaf, tapi jangan sampai menyerah ya, Yanda. Seperti tadi ya. Kita mungkin bisa diuji dengan beberapa ujian, termasuk ujian ini. Kita sudah bagus-bagus padahal kita sudah percaya diri kita akan menang, tapi Allah mengujinya. Jangan patah semangat, jangan mudah menyerah, karena bisa jadi kalian belum menang di sini, iya belum menang sekarang, tapi Nanti kita pastikan ada lomba yang lebih ada lomba yang besar besar lagi. dan kita pastikan kalian tetap menjadi pemenang di hati ayah bunda masing-masing. Masya Allah. Dan jangan lupa, bagi yang belum menang di sekolah kami, di sekolah kita SDIT Balikpapan Islamic School, yang tidak juara, mohon maaf, yang tidak juara silahkan
diambil juaranya masing-masing di orang tua masing-masing juga ya tentunya ya teman-teman. Barakallah untuk yang menang, dan jangan patah semangat untuk yang tidak menang. Kita masih banyak lomba-lomba lagi ada. Habis ini sepertinya ada 17 Agustusan. Habis itu ada Muharram Pride. Banyak sekali lomba-lomba kita di insya Allah di STT Balikpapan Islamic School tentunya. Jangan sampai ketinggalan ya berita dan infonya. Baik teman-teman, mungkin jadi kata penutup dari kami adalah kita sebagai manusia tentunya adalah milik Allah. Jadi jangan bangga kalau kita punya jabatan, jangan bangga kalau kita punya prestasi, jangan bangga kalau kita punya hadiah yang banyak, yang luar biasa. Karena bisa jadi itu sewaktu-waktu akan diambil oleh Allah. Karena kalau kita merasa memiliki jabatan itu, merasa memiliki hadiah itu, maka kalau diambil oleh Allah, kita akan bersedih. Maka sejatinya jangan pernah merasa memiliki, tapi merasa dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu itu yang menjadi penutup dari kami. Mungkin nanti sebelum kita tutup semuanya bisa minta tolong kepada Yana Lukman untuk memberikan doa untuk kita, untuk mudah-mudahan di keluarga kita bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan kemudian kalau misalkan ada diuji dengan penyakit, keluarga kita diuji dengan COVID misalkan, mudah-mudahan dengan doa ini bisa menjadi wasilah untuk disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan kepada Yana Lukman untuk memberikan doa kepada kita semuanya. Amin. Terima kasih Anda Dayat. Teman-teman, yuk kita sama-sama sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Kita meminta kepada Allah SWT sembari mengharap ridhonya, mengharap ampunannya. Mudah-mudahan dengan bisiril Fatihah wa bihaqqil Fatihah Allah mengabulkan apa yang kita minta kepada Allah. Allah menyembuhkan segala penyakit kita. Allah meringankan dan memudahkan segala urusan kita, urusan orang tua kita, dan juga urusan keluarga kita insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa min kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana nas'aluka ya Allah an taj'alana min ahli khairat wa an taj'alana min ahli syakirin wa ahli ta'ah wa ahli ta'ah ilaika ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabb, pada pagi hari ini kami meminta kepadamu karena kami yakin tiada sesuatu apapun yang melebihi dari apapun itu, hanyalah peduli meminta kami kepada Engkau ya Allah ya Rabb, sebagai Tuhan kami, pemilik roh kami, pemilik apapun yang ada di muka bumi ini. Kami meminta kepadamu segala ampunan ya Allah atas segala kesalahan kami, atas segala dosa-dosa kami. Ya Allah ya Rabbi, jadikan kami orang-orang yang senantiasa bersyukur di dalam berbagai keadaan apapun. Dalam kebahagiaan kami akan pasti diuji dengan kesabaran dan juga dengan kesyukuran. Dalam segala penderitaan kami dan kesulitan kami akan diuji dengan segala ketabahan dan kesabaran. Maka jadikan kami Allah ya Rabbana menjadi insan yang selalu bersyukur atas apapun yang Engkau berikan kepada kami, banyak ataupun sedikitnya, kecil ataupun besarnya, karena kami akan yakin-yakinnya semua itu adalah berasal dari Engkau ya Allah ya Rabbana. Maka jadikan kami orang-orang yang bisa memberikan empati kepada orang lain, melihat kesusahan orang lain, melihat kekurangan orang lain, agar kami termotivasi untuk berbagi dan juga menjadi orang yang peduli terhadap sesama di sekeliling kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhanaka rabbil izzati amma yasifun
Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan untuk segera sembuh dari pandemi ini mudah-mudahan segera terkabulkan oleh Allah. Baik teman-teman, menjadi kata penutup sekali bagi kita, bagi kami pribadi, jangan lupa protokol kesehatan tetap dijaga. Dan yang tak kalah pentingnya adalah protokol keimanan juga harus dijaga teman-teman. Kalau pemerintah menganjurkan kita selalu mencuci tangan setiap saat, maka kita selalu cuci badan kita, cuci dengan wudhu kita kemudian sholat. Kalau pemerintah menganjurkan kita untuk selalu memakai masker setiap saat, maka kunci mulut kita untuk menghibahkan orang, kunci mulut kita untuk tidak menceritakan keburukan orang. Dan yang terakhir, kalau pemerintah menganjurkan kita untuk selalu menjaga jarak kita dengan orang lain supaya memutus tali COVID ini, maka kita setidaknya harus menjauhkan nasihat-nasihat kita yang mendekati kita. Maka dari itu insya Allah protokol kesehatan kita dijaga, protokol keimanan dijaga, insya Allah pandemi akan berakhir. Amin. Jalan-jalan ke Balikpapan pagi hari beli sarapan, masya Allah. Terus Yanda Lukman memang tampan, tapi Yanda Dayat so pasti. Oh tidak, bukan itu. Baik, jalan-jalan ke Balikpapan pagi hari beli sarapan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di pagi hari ini. Kita beri aplaus yang sangat luar biasa kepada pemateri kita. Oke, SD Tabis School of Research, Multiple Intelligences and Entrepreneurship. Makan ikan sambal terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Ikan hiu muter-muter. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super dahsyat.